Ya, Oke, Assalamualaikum. Alhamdulillah akhirnya bisa merekam lagi. Hana ulangi tadi supaya ada rekamannya. Siapa yang mau nonton, mudah-mudahan nanti em, kita membahas kata yusra. Malah ininya lagi. Jadi di soal halaman 13 ada kata yusra. Oke. Oke. Yusra. Nah, dalam bahasa kita ada yang namanya superlatif. Ya Allah. Superlatif. Contohnya paling baik, paling mahal, paling kaya, atau terbaik. Kata siapa tuh? Terbaik, terindah, terlama. Ini superlatif. Ada namanya komparatif. Ini dalam bahasa Indonesia juga tulisannya. Nah, komparatif contohnya bisa lebih cantik, lebih kotor, lebih kaya. Jadi komparatif itu perbandingan. Superlatif itu yang paling ter. Nah, dalam bahasa Arab untuk superlatif itu versi femininnya sebagai contohnya ini. Al-Kubra. Al-Kubra. Al-Husna. Al-Yusra. As-Sughra. Sughra, bukan Sughra. Nah, ini. Jadi UA, 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 UA. Nah, ini untuk superlatif. Kubro yang paling besar, terbesar. Al-Husna tercantik, terindah. Al-Yusra termudah. As-Sughra terkecil. Nah, ini versi femininnya. Insya Allah kita akan mempelajari ini di kalau kita udah lebih advance, insya Allah. Dan tapi selalu pakai al, Kak, ya? Pakai al. Ya, pakai al, betul. Masih. Oke. Kemudian kita belajar kata jahim nih. Kemarin kita, ini bukan jahim. Oh ya, jahim lagi ya. Jahim atau jahanam sih? Oh, jahanam ya hari ini. Jahanam. Di dalam soal itu apa? Jahanam atau jahim? Jahim. Oh, jahim, salah. Karena kan Ustadz tuh sukanya begini kalau
menerangkan gitu. Ini kayak kata jahim, baru dia kasih tambahan informasi seperti ini gitu. Oke, jahim ya. Apakah itu dianggap sebagai tempat? Teman-teman ingat ya, tempat dan nama tempat itu berbeda. Jadi ada yang tanya, apakah jahim itu tempat? Katanya begitu. Jadi apa kata Ustadz? Bisa jadi. Tapi sebenarnya itu adalah nama tempat. Al-Jahim. Yang roaring itu apa bahasa Indonesianya? Kalau hewan itu. Mengaum gitu ya. Singa-singa mengaum. Gitu. Nah, itu apinya tuh bayangin tuh. Gitu apinya. Jadi bersuara. Bersuara dan serem banget gitu. Kayak suara auman. Roaring itu ya. Dan itu adalah deskripsi. Sebuah ini kayak julukan. Nah, jadi intinya Al-Jahim itu nama tempat. Jadi sebenarnya ini bisa juga dijadikan diskusi ya. Nama versus deskripsi. Dalam bahasa Indonesia, kalau Hana bilang baik, nama atau deskripsi? Nama. Baik. Baik, deskripsi ya kan? Deskripsi. Kalau saya bilang Hana, nama atau deskripsi? Nama. Nama. Kalau saya bilang takut, Deskripsi. Deskripsi. ya, panas, dingin, Deskripsi. Deskripsi. iya. Nah, tapi kalau saya bilang Jahannam, Jahannam, gimana sih? Jahannam itu nama tempat atau deskripsi? Deskripsi. Nama tempat. Nama. Ya, jadi itu nama. namanya. Oke, jadi itu ya. Nah, masalahnya dalam bahasa Arab klasik, kata nama itu bahasa Arabnya kan isem. Sering ya, isem. Nah, isem itu yang kita pelajari kan, isem adalah nama tempat, nama benda, nama orang, sifat, kata keterangan, dan lain-lain, ide dan lain-lain. Nah, itu juga isem. Tapi isem juga bisa diartikan nama. Siapa namamu? Masmuki gitu ya. Masmuk sama kan katanya. Nah, gitu. Tapi lagi isem juga digunakan sebagai deskripsi. Gitu. Jadi ada 3 nih. 3. Contohnya nanti, ini untuk deskripsi nanti. Isem seperti yang penjelasan kita itu nama, keterangan, adjektif segala macam. Kemudian juga berarti nama, kemudian dia bisa digunakan sebagai deskripsi. Allah punya banyak deskripsi, atau deskripsi itu lebih mudahnya dalam bahasa Indonesia itu sifat. Itu sifat. Allah mempunyai banyak sifat atau deskripsi dalam Al-Quran. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Bijaksana, dan segalanya yang lain-lain itu ya. Allah Maha Besar, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Bijaksana. Itu nama atau deskripsi semuanya itu? Deskripsi dan nama. Deskripsi dan nama. Iya. Sebenarnya itu adalah deskripsi. Tapi bisa juga disebut nama. Yang maha bijaksana. Yang Hakim. maha besar. Yang maha memberi petunjuk. Gitu ya. Nah, semuanya itu deskripsi tapi bisa disebut juga nama, betul. Tapi secara teknik itu adalah nama Allah. Membingungkan ya. Memang Hana juga masih bingung gitu.
Artinya yang nama-nama Allah itu bisa juga digunakan sebagai nama identitas gitu, bisa juga digunakan sebagai deskripsi atau sifat-sifat Allah gitu. Oke. Dan Kak, balik Allah, lagi ke Al-Jahim tadi, Kak. Jahim tadi kan nama tempat, berarti dia setengah fleksibel ya? iya. Nah itu Allah begitulah Allah menjelaskan kepada kita apa ya, cara Allah mendeskripsikan dirinya kepada kita itu begitu caranya. Nah, makanya para ulama yang menulis atau mempelajari tentang hal ini, mereka bilangnya asmaus sifat. Ya, jadi nama dan atribut, nama dan sifat, nama dan deskripsi. Yang maha bijaksana, yang maha pengasih, maha pemurah itu namanya bisa dibilang juga asmaus sifat. Nama dan sifat. Nah, sampai di sini bisa dimengerti nggak sih itu? Bisa Kak. Insyaallah. Oke. Tapi kalau Asmaul Husna sama Asmaul Sifat. Iya, itu kan kata lainnya aja gitu loh. Kalau bilang Oh. Asmaul Husna itu kan nama-nama yang paling indah. Iya. Nah, karena nama juga bisa digunakan sebagai deskripsi, maka Asmaul Husna itu kan sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Itu kan Asmaul Husna yang kita tahu gitu ya. Iya. Nah, dan itu yang Asmaul Husna ini tadi bisa digunakan sebagai deskripsi. Nama tapi digunakan sebagai deskripsi juga. Artinya apa? Dia mendeskripsikan Allah kan, menjelaskan sifat-sifat Allah. Oh, Allah itu maha pengasih. Tapi namanya juga yang maha pengasih. Ya kan? Iya. Ya, seperti itu. Jadi nama sekaligus deskripsi dirinya sendiri. Nah, itu. Gitulah cara Allah menjelaskan siapa sih dirinya, mendeskripsikan dirinya pada kita gitu, cara Allah. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya, meskipun samar-samar. Nah, dengan ya. Iya. Oke. Insya Allah. Dengan cara pikir yang sama, oke, gimana? Oh, insya Allah. Oke. Dengan cara pikir yang sama, ketika ada pertanyaan, kok udah 10 menit aja. Ketika ada pertanyaan tentang neraka, Jahannam itu sebenarnya nama. Jahannam itu adalah nama. Tapi Al-Hariq, As-Sa'ir, Al-Jahim, ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia api semua ini, tapi beda-beda bentuknya, jenisnya. The crackling flame, gimana ya yang klik? The blazing flame, flame. Korek api ya, Kak. Al-Harith itu crackling flame. Iya, jadi yang kalau kita membakar kayu, itu kan kayunya udah terbakar semua, mau patah itu krek tek, ada percikan kecil-kecil. Oh. Nah, Iya, seperti itu. Kemudian blazing flame. Itu api yang menjilat-jilat itu loh, luar biasa. Kayak kita kebakaran. Kalau ada kebakaran, nah seperti itu. Kemudian ada lagi yang kayak singa mengaum tadi. Gitu. Serem banget ya besok kalau mudah-mudahan jangan sampai dengar ya. Neraka itu seperti itu. Dia mengaum, kemudian kalau singa mengaum itu kan mulutnya jadi melebar besar. Serem. Nah, gitu juga. Dia bentuknya nanti apinya seperti itu. Wow, gitu ya, sampai ngangkat juga apinya. Nah, seperti itu. Jadi, yang ini tadi, Al-Hariq, As-Sa'ir, Al-Jahim, itu kan deskripsi.
oh nerakanya seperti ini, crackling gitu ya. Oh apinya menjilat-jilat yang ini, kan deskripsi. Mereka itu bukan nama, tapi deskripsi. Nah, makanya kita bisa kasih taruh al. Karena dia sifat, bisa kasih al. Kalau nama seperti Hana, nggak bisa kita kasih al-Hana, ya kan? Atau Tolha misalnya, al-Tolha, nggak ada. Aisyah, al-Aisyah, nggak ada. Kita kan nggak bisa taruh al ke nama. Karena nama itu kan udah khusus. Kalau teman-teman ingat belajar 7 kategori khusus, salah satunya nama. Iya. Nah, dia udah khusus, tidak bisa lagi dong kan kalau kita kasih al dia menjadikan Khusus lagi. kata khusus. Iya, jadi nggak bisa. Maka kalau untuk nama kita tidak bisa kasih al. Tapi di sini kita bisa kasih al karena sebenarnya mereka-mereka ini sifat atau deskripsi. Tapi kita nggak bisa kasih al ke Jahannam. Bisa nggak sih? Al Jahannam ada ya? Nggak ada kayaknya tuh. Karena dia udah nama. Ya, nggak ada. Nggak ada al Jahannam, kayaknya nggak ada. Gitu. Jadi kalau kita ada al, sebenarnya kadang-kadang itu kayak clue gitu, kayak tanda bahwa oh ini nih sifat gitu, atau nama atau tempat, bukan nama tempat tapi tempat gitu. Makanya al jannah ada alnya karena dia tempat, bukan nama tempat gitu. Kalau Jannatul Firdaus bisa ya, Kak? Ya, Al-Firdaus anak. al jannah firdaus gitu. Jadi dia Nama. tempat, bukan nama tempat. Bukan nama. Kalau nama tidak bisa kasih al. Oh iya, iya. Madinah kita bisa kasih al-Madinah. Karena dia kota kan, tempat. Tapi kalau Makkah atau Yathrib kita nggak bisa kasih al karena dia nama tempat. Nah, itu sebenarnya yang terjadi dengan kata Jahannam, Jahim. Kenapa Jahannam tidak bisa kasih al, kenapa Jahim bisa dikasih al. Jahannam. Udah mau habis baru bagus lagi. Jahannam. Oke. Setelah itu broken plural lagi, Masya Allah. Kita udah berulang kali dan Alhamdulillah teman-teman udah pintar semua. Kita masuk gender. Gender itu ya feminin, maskulin. Maskulin, feminin. Oke. Oh, tolonglah. Nah, ada 2 jenis, maskulin dan feminin. Di sini teman-teman bisa baca maskulin itu asal atau bawaan. Artinya apa? Artinya, kalau dia tidak ada ciri feminin, gitu, berarti dia maskulin. Jadi kayak bentuk awalnya itu maskulin. Kalau dia dikasih tanda feminin, baru dia jadi feminin. Itu artinya bawaan. Nah, kemudian yang kedua feminin dibagi 2 lagi, feminin asli, contohnya ibu, sapi betina dan lain-lain. Atau bibi kan. Atau Hana, perempuan, feminin asli. Alhamdulillah. Kemudian ada feminin palsu.
Yang pertama, oke, sebelum kita lanjutkan, kita tidak perlu mempelajari maskulin. Karena kalau dia bukan feminin, udah pasti maskulin. Emangnya apa lagi kan? Alhamdulillah cuma 2. Tidak ada yang di tengah-tengah. Oke, jadi nggak perlu belajar maskulin. Kemudian feminin asli, ibu, sapi betina, kok langsung ibu, apalagi itu bibi, sapi betina, ayam betina, atau apa. Kita tidak perlu pelajari. Ya, kalau misalnya teman-teman ibu, feminin atau maskulin ya? Itu teman-teman harus konsultasi secara terpisah, boleh kita nanti diskusi setelah ini. Berarti teman-teman masalahnya ada, tidak bisa membedakan ibu perempuan atau laki-laki. Ya, jadi kita tidak perlu mempelajari feminin asli. Sudah kita tahu semua. Jadi yang tinggal kita pelajari itu adalah feminin palsu. Nah, ada berapa kategori? 1, 2, 3, 4, 5. Yang diakhiri dengan alif mamdudah, alif maksurah, dan ta marbutah. Tapi tidak semua kata yang diakhiri ini semuanya maskulin, tidak. Semuanya feminin, tidak seperti itu. Hanya sebagian besar. Tidak semua, tapi sebagian besar. Contohnya kan al-malaikah. Itu diakhiri dengan ta marbutah, tapi kan 3M. Gitu ya. Kemudian jamak tak berpola tak berakal. Alhamdulillah baru dipelajari, masih ingat. Jamak tak berpola, kalau dia berakal, bisa 1F, bisa kenyataan. Kalau tak berakal, selalu 1F. Selalu 1F, artinya dia selalu feminin. Kemudian nama tempat yang spesifik, kayak Jakarta, Bandung, Jambi, Sumatera, itu kan nama tempat. Ada masjid di sebelah rumah namanya Masjid Baitur Rahim. Berarti Baitur Rahim itu nama yang spesifik. Atau di depan rumah ada Taman Lansia. Nah, itu lansianya itu kayak nama gitu dari taman tersebut. Ya. Kemudian anggota tubuh yang berpasangan. Ayo lihat mana yang berpasangan. Tangan. Ada 2, alhamdulillah berpasangan. Mata, telinga, kemudian kaki. Nah, itu semua dianggap sebagai feminin. Dan yang lucunya, kalau satu aja tangannya feminin juga atau maskulin?